Kelompok keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial primer karena memiliki hubungan yang erat dan intim, serta merupakan kelompok sosial pertama yang dikenal oleh seseorang. Selanjutnya, kelompok teman. Kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat adalah kelompok teman sebaya. Kelompok sosial yang terdiri dari teman-teman seumuran yang memiliki minat, nilai, atau aktivitas yang serupa. Selanjutnya, kelompok kerja. Kelompok ini terdiri dari individu yang bekerja atau berkomunikasi dalam lingkungan kerja yang sama. Mereka biasanya memiliki tujuan bersama terkait pekerjaan atau proyek tertentu dan seringkali terikat oleh struktur organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, komunitas agama. Kelompok sosial ini terdiri dari individu yang memiliki keyakinan agama atau spiritual yang sama, sehingga seringkali terlibat dalam kegiatan keagamaan bersama, ibadah atau kegiatan sosial yang berhubungan dengan praktik peribadahan mereka. Selanjutnya, kelompok sosial ekonomi. Kelompok sosial ekonomi merujuk pada kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan status sosial atau ekonomi. Kelompok ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya kesamaan dalam suatu bidang pekerjaan atau dari segi pendapatan. Selanjutnya, kelompok sosial etnis. Kelompok sosial etnis ini adalah kelompok yang berbentuk berdasarkan asal etnis atau budaya yang sama. Mereka dapat terikat oleh warisan budaya, bahasa, tradisi, atau sejarah bersama. Selanjutnya, kelompok sosial paguyuban. Paguyuban juga merupakan contoh dari kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Paguyuban ini biasanya terbentuk karena adanya persamaan tempat tinggal atau ideologi. Selanjutnya, kelompok Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kelompok Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan salah satu contoh kelompok sosial dalam kategori kelompok sosial sekunder, yang artinya keanggotaannya tidak bersifat wajib bagi seluruh anggota keluarga masyarakat, tetapi lebih terfokus pada sekelompok orang yang memiliki profesi atau kepentingan serupa, dalam hal ini para guru. Selanjutnya, kelompok sosial partai politik. Partai politik yang merupakan bagian dari lembaga politik. Jenis kelompok sosial ini adalah kelompok sosial yang tidak wajib untuk diikuti. Namun bagi seorang yang ingin mendapatkan jabatan di pemerintahan seperti halnya dengan gubernur, bupati, DPR, dan lainnya, maka mengikuti partai politik adalah hal yang wajib. Selanjutnya, kelompok sosial penggemar. Kelompok sosial penggemar adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesukaan dan kepentingan yang sama. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, pengangguran pemuda. Pengangguran pemuda yang mengaruhi generasi di banyak negara. Tingkat pengangguran pemuda yang tinggi dapat menghasilkan rasa frustasi dan ketidakstabilan sosial, keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja modern, kurang pengalaman, serta akses yang terbatas ke peluang pekerjaan yang baik adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah ini. Pengangguran pemuda juga dapat mengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan ekonomi mereka. Selanjutnya, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Meskipun pendidikan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan mobilitas sosial, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan masih
menjadi masalah sosial di banyak negara. Faktor-faktor seperti perbedaan kualitas sekolah, biaya pendidikan yang tinggi, dan diskriminasi genre dapat menghalangi banyak individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang lebih dalam dan menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, kejahatan siber. Kejahatan siber adalah masalah sosial yang semakin mendalam di era digital. Serangan siber yang melibatkan pencurian data pribadi, penipuan online, dan serangan terhadap infrastruktur penting semakin mengancam keamanan dan privasi individu serta lembaga-lembaga penting. Kejahatan siber juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan dengan kerugian yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Selanjutnya, kesulitan akses terhadap perawatan kesehatan. Kesulitan akses terhadap perawatan kesehatan adalah masalah sosial yang serius di beberapa negara, terutama yang memiliki sistem perawatan kesehatan yang tidak merata. Banyak yang tidak mampu membayar perawatan medis yang mereka butuhkan, sehingga mengakibatkan penundaan diagnosis dan perawatan, serta pertambahannya beban penyakit. Masalah ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas dan dapat berdampak negatif pada harapan hidup dan kualitas hidup. Selanjutnya, krisis perumahan. Krisis perumahan adalah contoh masalah sosial yang terutama mengaruhi kota-kota besar. Kenaikan harga properti dan sewa yang cepat dapat membuat perumahan yang terjangkau menjadi sulit ditemukan, bahkan bagi mereka yang bekerja. Ini dapat mengarah pada banyak orang yang terpaksa hidup di kondisi perumahan yang buruk atau menjadi tunawisma. Krisis perumahan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas keluarga dan kesehatan individu. Selanjutnya, kesenjangan hukum. Masyarakat sering menggambarkan kesenjangan hukum di Indonesia dengan pepatah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Masalah ini menjadi sangat terlihat dalam sistem hukum yang seharusnya adil, tetapi terkadang tampak tidak berpihak kepada rakyat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, perubahan harus dimulai dari pemerintahan sendiri. Jika pemerintahan selalu mendukung golongan atas atau berpihak kepada kepentingan tertentu, maka kesenjangan hukum ini akan terus berlanjut tanpa solusi yang jelas. Perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum agar hukum benar-benar adil bagi semua warga negara. Selanjutnya, pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan contoh masalah sosial serius di Indonesia. Banyak kasus telah terungkap dan masuk ke jalur hukum, namun pelecehan seksual masih terjadi dalam skala yang besar. Banyak korban yang merasa takut atau enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang mereka alami. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara langsung di dunia nyata, namun juga semakin sering terjadi di media sosial. Para korban, kasusnya wanita dan anak-anak, seringkali menjadi sasaran pelecehan seksual, sehingga masalah ini sangat mengganggu masyarakat secara luas. Selanjutnya, perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim adalah contoh masalah sosial dan lingkungan yang semakin mendalam dan mendesak. Aktivitas manusia yang berlebihan dalam hal emisi gas
gas rumah kaca telah menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan perubahan ekosistem. Dampaknya termasuk banjir, kekeringan, badai, dan kehilangan habitat alami. Masyarakat di daerah terpinggirkan seringkali menjadi lebih rentan terhadap bencana alam akibat perubahan iklim ini. Dan yang terakhir, korupsi. Korupsi adalah contoh masalah sosial yang kronis di Indonesia. Kasus korupsi terus muncul tanpa henti, dengan pemerintahan sendiri terlibat dalam beberapa kasus. Setiap tahun masyarakat Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan korupsi terus terjadi dalam pemerintahan mereka. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk memberantas korupsi adalah memperkuat hukum terkait dengan tindakan korupsi. Terlalu sering melakukan korupsi mendapatkan hukum yang tidak sebanding dengan kejahatan mereka, dan ini harus diubah.